pikiran kita itu harus dikendalikan. Ada 3 jurus yang hari ini kita mau pelajari. Yang pertama, Paulus mengajar supaya kita menenangkan pikiran kita. Ketika kita banyak masalah, kesumpah, pikiran kita kusut, pikiran kita kalut, pikiran kita seperti ombak yang tidak terkendalikan. Paulus mengajar, tenangkanlah pikiranmu. Dengan cara apa? Orang-orang tidak mengenal Allah yang benar, mereka bermeditasi dengan mengosongkan pikiran. Bagaimana mengosongkan pikiran? Dengan mengawasi nafasmu. Nafas yang masuk, nafas yang keluar, dirasakan. Cuma itu kamu perhatikan, sampai pikiranmu kosong, tidak rasa apa-apa. Tapi banyak orang belajar meditasi seperti itu, pikirannya bukan kosong, malah setan masuk ke dalam pikirannya. Saya pernah membimbing orang-orang yang belajar meditasi, malah kemudian kerasukan setan, saudara-saudara. Karena waktu keadaan kosong seperti itu, malah roh jahat masuk ke dalam hatinya. Kita, orang-orang percaya kepada Tuhan, tidak disuruh mengosongkan pikiran, mengosongkan pikiran untuk menenangkan pikiran kita, melainkan untuk menyerahkan beban-beban pikiran kita di dalam dan melalui doa. Filipi pasal 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan ada persoalan apapun merisaukan kamu, melainkan segala hal serahkanlah kepada Allah dalam doa, disertai dengan ucapan syukur. Dan kita boleh bilang apa saja kepada Tuhan. Waktu kita ruwet, ceritakanlah keruwetan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang saking ruwetnya kita sudah tidak tahu mau ngomong apa lagi, betul? Kita diam, malah pikiran kita ngulek terus dalam otak kita. Akhirnya dia ngambang di jalan kemana-mana. Itu pikiran orang yang kacau. Waktu kita berdoa, tidak bisa berbicara kepada Tuhan karena pikiran kalut. Lebih baik kita ambil selai kertas kosong, alat tulis, dan tuliskanlah apa yang ruwet, apa yang kita mau minta kepada Tuhan. Tulis. Waktu kita menulis, pikiran kita dituntun, dikelola, dibenahi langkah demi langkah supaya tertuang di atas kertas tersebut. Malam hari kalau saudara tidak bisa tidur, makin saudara berusaha tidur, makin tidak bisa tidur, pikiran melintas, ada saja, sebentar ke sini, sebentar ke sana. Jangan paksa tidur. Lebih baik saudara bangun, nyalakan lampu, ambil kertas, ambil pena, lalu tulis dan ceritakan kepada Tuhan apa yang sedang saudara rasakan. Setelah itu, saudara boleh simpan kertas tersebut. Saudara boleh tidur karena pikiran saudara sudah saudara titip di atas kertas. Kalau kita tidak titip, dia putar terus dalam pikiran kita dan kita tidak bisa tenang. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Aku, kata Tuhan. Tadi kita dengan dipimpin Roh Kudus, Wira sudah memilihkan sebuah lagu. Cast all your cares. Serahkanlah segala khawatirmu, bahkan campakkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah. Kemudian syukurilah. Contoh yang paling bagus dari berdoa, berserah, dan kemudian tenang dalam Alkitab yang boleh kita ingat, salah satu adalah Hana. Siapa itu Hana? Ada beberapa Hana dalam Alkitab, tapi Hana ini adalah Hana yang menjadi kebelakang dari ibu Samuel. Saudara boleh baca riwayatnya dalam kitab 1 Samuel pasal-pasal yang awal 1-2, saudara boleh baca. Hana itu tidak punya anak. Lalu suaminya menikah lagi karena kepingin anak. Dan dengan istri yang kedua, suami ini punya anak. Lalu istri yang kedua ini sering mengejek-ngejek Hana. Sebab si suami ini sebetulnya paling sayang kepada Hana, meskipun Hana tidak punya anak.
Meskipun dia sekarang sudah punya anak dari istri yang kedua, tapi tetap lebih sayang kepada Hana. Jadi istri yang kedua ini jengkel dan sering mengejek Hana karena Hana tidak punya anak. Zaman itu kalau seorang perempuan Yahudi tidak punya anak, itu adalah satu aib. Hal yang memalukan, saudara, karena dianggap tidak diberkati Tuhan. Mereka merindukan bisa melahirkan Mesias. Siapa tahu mereka menjadi bunda Mesias. Kalau tidak punya anak, mereka susah sekali. Hana begitu susah. Sudah dimadu, suaminya menikah lagi. Sekarang istri yang kedua itu menghina-hina dia. Maka dia pergi berdoa. Imam pada waktu itu sangka Hana mabuk. Siang-siang komat kami di bait Allah di kemah kudus itu. Tapi Hana bilang, aku tidak mabuk, aku tidak minum minuman keras, cuma hatiku susah. Sumpah, aku sudah berdoa pada Allah. Oh, imam itu berkata, baiklah kalau begitu, Tuhan memberkati kamu, pulanglah. Hana ceritakan semua susah hatinya kepada Tuhan. Sebelumnya dia tidak mau makan, tidak bisa makan karena dia susah hati. Sampai suaminya berkata, mengapa kamu tidak mau makan? Aku sudah sayang kamu begini rupa. Kalau aku kasih bagian-bagian kepada istri kedua, satu bagian, kamu itu dua bagian. Mengapa kamu masih susah juga? Dia susah karena hatinya sumpah. Tapi sesudah dia berdoa, Alkitab mengatakan hatinya lega. Hana tidak murung lagi. Maka dia mulai mau makan. Saudara, sesudah serahkan, hati lega. Berubah sama sekali. Ada seorang petani miskin. Kalau dia mau pergi ke kota jual hasil bumi yang dia sudah panen, dia harus pikul sendiri. Yang pikulan bambu itu dia pergi ke kota yang jauh, bawa hasil bumi yang berat. Enggak napasnya. Tetangganya petani juga punya truk ke kota bawa hasil bumi. Ketika lewat, lihat temannya pikul begitu berat, begitu capek, dia berhenti. Dia bilang, naik, ikut ke kota. Kamu mau jual hasil bumi kan? Bukan ya, ikut naik ke belakang dengan aku, gak usah pikul, ikut. Dia naik, jalan. Ketika dia gas kurang keras karena perlu kecepatan lebih lambat, yang mengemudi temannya dengan, kenapa ada orang masih ngos-ngosan? Dia nengok ke belakang, dia lihat di bak. Ya, astagfirullah. Itu temannya yang diajak tadi ke pasar naik truk. Ternyata di bak truk itu masih pikul-pikulannya. Jadi temannya diturunkan. Aku sudah ajak kamu, kenapa kamu masih pikul? Tidak taruh saja di bak truk itu pikulanmu. Janganlah, kasihan. Aku sudah diajak pergi ke kota naik truk. Sudah terima kasih betul. Kasihan ini truk sudah tambah berapa dia dengan aku dengan pikulanku. Masa aku kasih lagi pikulanku taruh di atas dia. Tambah berat dong nanti truknya. Saudara, kita tertawa. Tetapi itulah saya dan kita sekalian seringkali. Sebab kita punya Tuhan yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kamu sentosa, damai sejahtera. Dalam bagian yang lain lewat rasulnya yaitu Petrus, Allah berfirman, serahkanlah segala khawatirmu, apa saja kepadaku, sebab akulah yang memperdulikan kamu. Melalui Paulus dia berkata, serahkanlah segala khawatir kita kepada Tuhan di dalam doa. Dan kita percaya bahwa doa itu jalan untuk mengatasi khawatir kita dan beban-beban kita. Dan kita berdoa. Kita berdoa pribadi, kita berdoa dalam persekutuan doa, kita minta orang lain doakan juga. Tetapi habis doa, habis kita serahkan doa-doa beban-beban kita itu, bangun habis kita amin, kita ambil lagi itu beban-beban, kita pikul lagi. Ya, buktinya apa? Kita masih ngeluh. Habis doa, kita masih bilang, wah begini loh begitu, hatiku jengkel, begini begitu, persoalanku banyak.
Karena sudah diserahkan kepada Tuhan. Saya pun begitu, saudara. Habis berdoa, sudah didoakan, tapi habis itu masih mengeluh lagi. Padahal tadi sudah berdoa. Ketika saya menyiapkan firman ini, Tuhan mengajak saya, kamu harus belajar lebih dulu